Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi bersama kami di ADC Channel. Kali ini kami akan mencoba kemudian membedah terkait masalah RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Karena belakangan ini banyak sekali pertanyaan yang muncul di wall kami, yaitu meminta kemudian untuk kami angkat tema terkait masalah Omnibus Law. Pak, saya langsung saja Pak. Kemudian pertanyaannya, kenapa kemudian namanya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law? Mungkinkah RUU ini bisa menyerap lapangan kerja yang begitu banyak, atau mungkin sebaliknya? Ya, kalau kita lihat dari judulnya itu hebat sekali itu. RUU itu semacam main sulap untuk menciptakan lapangan kerja, ya. Itu ini pertama kali mungkin di dunia ada RUU namanya Cipta Kerja, ya. Jadi hebat itu dari segi namanya, ya. Sekarang pertanyaannya itu apakah betul bisa? Itu nanti tentu saja kita lihat kalau betul-betul RUU itu bisa dibuat jadi undang-undang, ya. Tapi saya kira pikiran daripada pemerintah itu begini. Sekarang investasi itu kurang bergairah di Indonesia, tidak sesuai dengan rencana pemerintah. Sebabnya itu banyak, antara lain terlalu berbelit-belit perizinan. Kira-kira itu yang jadi dasar pikiran pemerintah. Karena itu semua jenis perizinan dan birokrasi yang berbelit-belit itu harus digilas. Kira-kira itu pikiran pemerintah, ya. Nah, karena itulah RUU itu akan menghilangkan berbagai hambatan secara birokratis, ya, yang berkaitan dengan investasi. Bagus, ya, itu kalau itu boleh itu. Walaupun nanti secara pemerintahan sebenarnya banyak otonomi daerah itu akan hilang atau dicabut dengan berbagai pasal yang ada di dalam RUU tersebut, yang sudah saya baca, ya. Nah, itu ramalan bahwa setelah RUU itu terlaksana di Indonesia menjadi undang-undang akan mengalir sangat banyak investasi, itu harapannya. Tapi itu belum tentu. Ini jawaban saya, belum tentu. Karena investasi itu tidak hanya karena undang-undang, tetapi berbagai aspek yang menguntungkan pengusaha. Investasi itu adalah orang pengusaha masuk ke dalam satu negara. Jarang sekali calon investor itu masuk ke suatu negara itu bertanya tentang bagaimana undang-undang di sini, tetapi bagaimana situasi politik di sini, bagaimana, apakah ada batu bara yang murah di sini, apakah ada pelabuhan yang baik di sini, apakah ada listrik yang cukup. Ini dulu ya basis daripada pengusaha dari luar negeri itu pertanyaannya. Maka cukup aneh kalau kita menyalahkan berbagai regulasi yang sudah ada, ya. Selama saya menjabat menjadi kepala pemerintahan, hampir tidak pernah ada yang bertanya calon investor itu tentang berbagai regulasi, ya, berbagai regulasi. Tetapi dia bertanya tentang kesiapan infrastruktur, ya. Oke, kalau itu sudah pemerintah sudah bagus, memperbanyak pelabuhan, ya, memperbanyak jalan, itu sudah benar, ya. Itu saja yang sebenarnya yang tidak bisa lagi diimbuhi dengan bermacam-macam kemudahan, ya. Artinya RUU ini tidak penting, Pak, ya? Ya, tentu saja ada bagian yang penting, ya, tentang misalnya birokrasi yang berbelit-belit, itu saya setuju itu, ya, tidak bagus, ya. Tapi akan berbagai implikasi akan timbul, ya. Sebenarnya sudah banyak contoh-contoh, ya, misalnya dengan diubahnya undang-undang pemerintah daerah dengan mengambil kewenangan untuk pemeliharaan hutan dan daerah pesisir, ya. Itu ada aspek-aspek negatifnya, ya, dari segi lingkungan, ya. Itu karena dahulu pemerintah daerah
yang mempunyai kewenangan sekarang sudah dicabut dan undang-undang itu ya. Itu semakin jauh pengawasan makanya ya. Itu kita menuju kepada kebebasan, nanti kebebasan semesta namanya ya. Dalam 5 tahun terakhir itu ada pertumbuhan rata-rata 14%. Ya, dengan konsesi 85 negara bebas visa ke Indonesia. Sebelum kebijaksanaan ini diterapkan, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pariwisata kita itu 9,5% per tahun ya, sama dengan ya. Tadi selisihnya sebenarnya tidak terlalu kentara, tapi tidak ada bebas visa. Nah, ini cara kita ya. 85 negara bebas visa itu luar biasa bagi negara berkembang seperti Indonesia ya, kok begitu. Sangat berani ya. Jadi memang ada pertumbuhan. Nah, pariwisata di Indonesia ada devisa ya, devisa, tapi itu belum dikalkulasi dengan baik berapa investasi yang ditanamkan oleh pemerintah Indonesia juga ya, dan belum dikurangi lagi implikasi negatif daripada bebas visa. Apa implikasi negatif? Yaitu infiltrasi asing terhadap bangsa itu ya. Karena itu bangsa-bangsa yang sangat maju seperti Amerika, Eropa itu dia tidak sangat berhati-hati memberikan bebas visa ya. Masuknya para kriminal ya, penjahat ya, pedofil ya, itu orang-orang yang mau main-main dengan seks anak-anak dan sebagainya ya. Masuknya kejahatan elektronik ya, itu belum dihitung ya. Ini cara menghitung kalau pembangunan bukan berapa uang yang kita makan saja, tapi berapa akibat-akibat negatif itu juga harus dikalkulasi dengan baik ya. Nah, karena itulah kita berbicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini juga erat kaitannya dengan yang kita bahas, yang saya contoh-contoh yang saya beri tadi. Lalu kemudian pemerintah pusat juga belakangan ini terus mengencarkan kawasan ekonomi khusus. Nah, kemudian melahirkan tujuannya tidak lain adalah untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Lalu apa implikasinya antara RUU Cipta Kerja misalnya, yang notabene dia melanggar banyak hal yang akan dirusak, seperti contohnya kayak tadi, memang melancarkan investasi, tapi di sisi lain juga dia mengancam. Jadi itu Undang-Undang Cipta Kerja ini tujuannya agar investor itu berbondong-bondong datang ke Indonesia. Tapi saya mengatakan belum tentu ya, biarpun sudah ada undang-undang ini belum tentu. Sekarang belum ada undang-undang itu lahir, kenapa ada beberapa industri harus pindah ke luar negeri? Waktu saya dengan kamu pergi di Vietnam, ada pabrik jamu yang akan pindah ya, dari Indonesia ke Vietnam, ini contoh ya. Nah, kemudian sekarang ada pabrik Nissan mau pindah ke Thailand dan sebagainya, itu contoh-contoh ya. Orang lari itu dari satu negara itu tidak hanya karena kemudahan perizinan dan sebagainya, tentu berbagai faktor ya, misalnya terlalu sering demo, terlalu sering buruh di sini menuntut hak-haknya, itu sangat mengganggu bagi mereka ya. Kenapa? Karena mereka investasi itu dia tidak mau susah, dia tidak mau membuang-buang waktu mengurus yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan ya. Nah ini jadi kita tidak bisa melihat dari satu segi saja, tapi berbagai segi termasuk aspek-aspek sosial politik itu dipertimbangkan oleh investor ya. Nah jangan sampai kita menyederhanakan, karena kita ini bukan investor, pemerintah ini bukan investor. Cara pandangan pemerintah berbeda dengan cara pandangan pengusaha. Nah ini yang saya mau jelaskan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu sebuah keinginan, harapan, tapi nanti jangan menyesal apabila setelah ada undang-undang itu tidak ada investor ya masuk ke Indonesia. Bisa saja dia masuk ke negara lain yang lebih menjanjikan keuntungan, misalnya daya beli. Jadi orang berteriak-teriak sekarang mengatakan, oh kita mempersiapkan lokasi untuk pindah dari Cina ke Indonesia. Itu belum tentu ya. Belum tentu sebuah perusahaan Amerika yang akan pergi dari Cina ke Indonesia, belum tentu. Itu isu yang dikembangkan oleh
orang-orang politik ya. Karena kalau dia pindah ke sini, siapa membeli barangnya? Orang Cina itu 1,6 miliar penduduknya ya, dan ekonominya berkembang dengan bagus. Jadi investor itu juga yang dilihat ya. Itu hati-hati ya, kita itu menganggap pengusaha internasional itu dia bodoh, itu salah ya. Dia lebih memilih misalnya ke Afrika sekarang atau ke Amerika Latin, di mana yang ada pertumbuhan ekonominya yang menjanjikan, itulah dunia usaha ya. Artinya Omnibus Law tidak menjadi penting karena jika kita melihat bahwa tidak selalu gara-gara RUU gara-gara undang-undang investasi di negara kita. Dia tetap saja dibutuhkan oleh Indonesia kemudahan-kemudahan berusaha ya, tetapi jangan lalu mengatakan akan terjadi ledakan investasi setelah undang-undang itu ada, lalu banyak lapangan kerja tercipta. Jangan berpikir begitu. Ini salah satu usaha, tidak apa-apa ya, tidak masalah. Tapi jangan terus berkutat, berperang dengan buruh, berperang dan siapa-siapa harus ini. Harus tidak begitu, diskusi saja ya. Itu pemerintah itu jangan harga mati. Tidak harus dia berdiskusi, mendengarkan juga kata-kata buruh. Karena ada pasal-pasal di dalam undang-undang itu yang menurut para buruh itu nanti akan merugikan mereka. Yaitu dikelirkan saya. Maksud saya begini ya. Anda mau undang-undang Omnibus Law ya, tetapi Anda tidak mendengar suara dari lapisan masyarakat. Nah itu bayarannya terlalu mahal artinya, karena belum ada terbukti kalau undang-undang Omnibus Law ini kan masih usaha ya. Jadi itu terjadi pada waktu gerakan-gerakan mahasiswa pada tahun 1974 tentang anti modal asing ya, anti investasi ya, dan itu kan suatu semacam pertikaian, perbedaan pendapat antara ahli-ahli ekonomi kita mengenai apakah modal asing itu sangat baik atau kurang baik ya. Satu pandangan yang mengatakan tidak baik ya, yaitu kenapa tidak baik? Karena dia pengusaha itu dia mendapat untung ya, memang ada lapangan kerja tapi tidak seberapa ya, itu hasil penelitiannya. Memang ada jadi orang kaya, tetapi orang-orang miskin itu semakin bertambah ya. Itulah yang menentang modal asing itu ya di tahun 74 ya. Jadi karena itulah lahir yang disebut sebagai trickle down effect itu ya, yaitu seakan-akan kalau ada pertumbuhan itu rakyat juga akan dapat imbasnya, semacam kalau itu ya, bahasa Sasakinya apa itu ya, remah roti itu ya, dia dapat rotinya, Anda dapat rumahnya ya, sama dan Anda membawa es dari Serong, terus saja Anda bawa sampai di motor, tinggal airnya ya. Itulah yang menjadi pertikaian pada ahli ekonomi di saat itu sampai sekarang ya. Karena itu misalnya kelompok Pak Rizal Ramli itu pandangan dia ya, pandangan yang humanis ya, di mana selalu dia pikirkan rakyat. Betulkah ada pertumbuhan ekonomi ini memakmurkan rakyat ya? Siapa sebenarnya yang paling menikmati pertumbuhan ekonomi itu? Apakah 5%, 6%? Tidak masalah, tapi pertumbuhan itu untuk siapa? Itu menjadi pertikaian dari dulu sampai sekarang. Makanya teori-teori mazhab ekonomi neoklasik dan teori-teori pasar bebas kapitalistik dan sebagainya ini kan terus bertikai di dalam, dan itu semua ada dasarnya ya. Nah oleh karena itu pemerintah Indonesia itu yang bukan ekonom ya karena ekonomi itu kan ada di pemerintah dan ada di luar, dia harus bertemu itu ya. Dia tidak bisa itu juru bicara kok, dia bukan ekonom, dia jadi juru bicara. Tidak begitu ya. Masa misalnya ngabalin, dia bukan ekonom, jangan disuruh dia menjawab kalau ada pemerintah dikritik soal ekonomi, itu maksudnya ya. Ini juru bicara pemerintah juga terlalu banyak ya. Saya mengkritik itu kalau soal ekonomi itu jangan terlalu banyak ya. Nanti semua orang berbicara tentang ekonomi, seperti saya ini, saya bukan ekonom ya. Saya berbicara
dasar saya dulu orang LSM ya, ini omongan-omongan saya waktu saya LSM ini lagi kira seperti itu. Lalu kemudian apa langkah-langkah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kalau kemudian Omnibus Law ini ditolak oleh rakyat? Ini masih ada keributan soal itu, menolak apakah revisi pasal atau apa? Ada banyak yang baik dari undang-undang ini ya, dan saya setuju tuh misalnya perizinan yang terlalu berbelit-belit itu tidak baik ya. Itu peninggalan zaman kolonial itu ya, zaman Belanda dulu itu yang berbelit-belit tujuannya untuk melindungi. Itu tujuannya berbelit-belit itu juga tujuannya baik ya, tapi zamannya sudah berubah ya. Nah itu sekarang dilonggarkan, maksudnya pelonggaran. Jadi undang-undang itu maksudnya memberi kelonggaran, tetapi dia akan bersentuhan dengan berbagai regulasi yang sudah ada, dan ini juga ada satu pasal dari undang-undang itu kalau sudah diundangkan ada satu pasal di mana dia akan harus menyelesaikan dulu benturan-benturannya dengan undang-undang yang lama ya. Ini juga ada waktu nanti penyesuaian, tapi lagi dia buat regulasi-regulasi nanti. Peraturan ini mengubah itu juga ada waktu yang panjang, bisa 1 tahun ya. Artinya kita kan kalau bisa waktu. Nah ya kira-kira seperti itu akan dialami. Baik, pemirsa, bahwa RUU Cipta Kerja ini baik, tetapi juga baik harus mendengarkan pandangan-pandangan dari para buruh, dari para investor yang berkepentingan terhadap RUU itu. Kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu pada tema-tema selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.